Lagi bersama saya Johan di Juna Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini saya akan membahas kembali untuk update dari pergerakan Euro USD. Kalau kita perhatikan untuk Euro USD, kita menggunakan time frame 30 menit. Oke, di sini kita lihat ada trend line yang cukup dipatuin oleh si harga Euro USD ini ya, kalau kita lihat ya. Ini trend downtrendnya, kemudian ada base itu demand zone kurang lebih di harga 4.800 sampai kurang lebih di harga 5.000 ya kalau kita lihat di sini. Oke, untuk tren lainnya untuk base-nya dia. Nah, base-nya ini masih kepake ya sama dia ya. Tapi kalau kita lihat memang ada tekanan dari pihak seller yang dimana dia membentuk higher low yang lebih rendah atau height yang lebih rendah dari sebelumnya dengan low yang sama di sini kalau kita lihat ya. Jadi ini low-nya sama 1, 2, 3 itu masih dengan low yang sama atau berada di area base yang sama. Jadi kalau kita lihat lagi untuk saat ini untuk konfirmasinya itu dia harus bisa break dari sini dulu ya, tapi nggak menutup kemungkinan nih kita bisa ambil sell di sini. Dengan stop loss kita taruh di area height yang ada di sini. Targetnya di mana? Targetnya pertama di sini, low-nya dia di harga 4.800. Kemudian kedua itu terdekat ya, ada minor supportnya itu di level harga 4.755 dan terendahnya itu di sini di 4.500. Itu untuk target sell kita. Lalu kalau kita perhatikan lagi ada beberapa support sih di 30 menit ini. Memang minor supportnya cukup banyak. Lalu ada di 4.200 sampai 3.937. Nah, kalau saya lihat sih memang penurunan terendah dia untuk hari ini itu ada di level harga ini di 3.900, karena kalau kita lihat ini ya cukup kuat juga untuk menahan harga. Nah, ini ada area swap zone-nya dia. Jadi begitu dia breakout dari sini dari tanggal 1 Desember kemarin, dia breakout, kemudian dia retest di tanggal 1 Desember juga di hari yang sama di setengah 3, lanjut naik sampai ke harga 5.800-an atau 5.900 kalau kita lihat di sini. Jadi memang ini bisa jadi potensi buy zone kita kalau misalkan harganya itu sudah kembali ke level ini lagi. Lalu kalau kita lihat memang kalau misalkan dia mau naik lagi, maka minimal dia harus bisa break dulu dari resisten ini atau dari trend lainnya. Begitu dia breakout, dia minimal juga harus break dari sini. Nah, dari height-nya dia, dari resistennya juga breakout begitu, retest naik. Nanti target pertama itu di 5.300 di resisten yang warna kuning ini. Kemudian yang kedua itu nanti di level harga ini. Ya, ini kurang lebih di level 5.400. Baru dia lanjut naik ke 5.600 dengan kenaikan tertingginya itu kalau kita lihat memang ada di level harga 5.900 sampai 6.128 begitu. Kalau untuk saat ini memang belum ada pergerakan cukup signifikan. Yang kita bisa lihat untuk saat ini adalah tekanan dari pihak seller di mana dia itu masih berada di bawah garis trendline ini 1, 2, 3, 4. Nah, ini lagi retest sama dia begitu. Jadi memang secara mapping nggak banyak berubah, hanya aja ada beberapa penambahan dari saya karena kalau dilihat juga sepertinya DXY juga masih menanti news nanti malam yang sudah saya share di channel Telegram, dan terutama untuk news FOMC minggu depan nanti sekitar tanggal 13 atau 14. Itu yang akan dinantikan oleh si pelaku pasar itu juga. Oke, jadi mungkin sekian penjelasan dari saya. Nanti kalau untuk si DXY-nya itu saya udah jelasin lengkap juga di video XAUUSD ya, jadi silakan kalian klik aja di video XAUUSD ya, nanti di sana ada penjelasan lengkap mengenai si DXY ini sendiri begitu. Oke, ini untuk Euro USD. Jadi itu sih yang mau saya infokan untuk area support resisten dan juga pergerakannya untuk hari ini yang memang cukup potensial untuk diperhatikan ya oleh kalian semua. Jadi semoga dengan ada video ini dan juga informasi yang saya berikan berguna dan memang bisa membantu kalian untuk membuka sudut pandang lain. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.